Maka al-ihsan melahirkan ilmu, ilmu zuhud, ilmu tazkiyatun nafs, ilmu mengenai zikir. Ilmu ini dikumpulkan oleh ulama, namanya tasawuf. Cuma sayang hari ini orang trauma dengan nama tasawuf. Mana ada syaitan diam-diam membiarkan tasawuf berkembang? Gak mungkin. Tasawuf itu penakhluk syaitan. Maka tidak mungkin syaitan membiarkan orang belajar tasawuf. Maka dia buatlah konspirasi di kalangan orang beragama. Ada orang tidak waras belajar agama, gila. Dia kata, tuh orang belajar tasawuf jadi gila. Sebenarnya orang itu sudah gila sebelum belajar tasawuf. Saya saksi kepada Allah, saya menyaksikan orang tidak waras belajar tasawuf tambah gila. Tapi kalau yang belajar seperti Pak Kiai Awal, belajar tasawuf tambah terang kalbunya. Karena dia sangat waras akalnya. Sangat terang jiwanya. Tapi kalau orang gelap pikirnya, dia belajar tasawuf tambah gelap juga. Bapak saudara makan Allah, jika tasawuf itu ihsan, menolak tasawuf boleh nggak? Jika tasawuf itu isinya ihsan, menolak tasawuf, menolak Rasulullah Sallallahu Alaihi. Cuma mereka sekarang kutip imam kita, Imam Syafi'i. Apa kata mereka? Imam ente ngomong. Emang Imam Syafi'i bukan imam ente juga? Jika orang bertasawuf pagi ini, maka sore dia akan seperti orang dungu. Ya salah. Kalam Syafi'i tidak bermaksud begitu. Imam Syafi'i nyindir orang pakai baju sufi yang saya sebutkan tadi, sibuk dengan penampilan zahir, tapi tidak ngaji. Saya suka sekali dengan redaksi Pak Kiai tadi. Kita di sini ngaji. Kalau ngaji aslinya ada kitabnya. Cuma kitabnya lagi saya hafalkan aja ya. Bapak cukup dengar saya aja bacakan hadisnya. Itu hadis 2 halaman. Ada yang hafal? Hadis 2 halaman itu. Hadis pertama di Sahih Muslim. Hadis pertama di Sahih Muslim. Dari al-ihsan ini muncullah ilmu tasawuf. Dari tasawuf muncullah namanya thariqah. Dari thariqah adalah mursyid, adalah murid, adalah cara zikir, adalah cara suluk, adalah cara kita berubudiyah kepada Allah supaya kalbu lebih terkoneksi kepadanya. Jika fikih merasa dipandang zahir kita, sedangkan iman merasa memandang dengan akal kita, sedangkan ihsan merasa memandang dengan ruh, dari kalbu masuk ke dalam ruh. Oleh karena itu tasawuf sulusuddin, tasawuf itu sepertiga atau rubu'uddin, seperempat agama. Ingkar tasawuf, ingkar seperempat. Cuma kalau ada orang sana anti tasawuf, kita maklumi. Mungkin tasawuf dia tasawuf palsu. Dia buat definisi tasawuf sendiri. Tasawuf itu Rasulullah lah yang pertama mengajarkan. Inilah kalam pertamanya. Anta'budallah ka'annaka tara. Engkau ibadah seakan memandangnya. Bukankah ini puncak dari beragama? Benar nggak? Berarti orang anti tasawuf tidak akan pernah sampai kepada puncak berubudiyah. Dia sibuk di urusan kaki jingkrang dan tidak jingkrang. Sibuk masalah tasbih. Ini bid'ah atau tidak? Bid'ah. Padahal Abu Hurairah pakai tasbih ini cuma 100. Abu Hurairah tasbihnya 2000. Bid'ah nggak? Berani yang bilang Abu Hurairah bid'ah. Berarti sama kelompok yang kemarin. 11-12. Ada bid'ah. Mana lagi yang bid'ah?
Hah? Kayaknya semuanya di sakunya ada bid'ah ya. Ini itu cuma alat, bukan maksud. Al-maksud ya zikrullah. Maksud itu zikir, bukan di sini. Ini itu cuma alat. Nggak pakai ini pun kita zikir. Imam Salafus Saleh Sayyidina Al-Hasan Al-Basri wafat tahun 110 Hijriah. Disaksikan oleh muridnya Habib Al-Ujaimi. Apa kata Habib Al-Ujaimi? Aku melihat guruku Hasan Al-Basri menggunakan tasbih. Padahal dia sahibul karamat, sahibul muraqabat. Beliau ahli ihsan, banyak karamahnya, murid-muridnya dari macam-macam negara. Kami bertanya, wahai Tuan Guru, engkau sudah menjadi ulama hebat, wali tersohor. Kenapa masih menggunakan tasbih? Apa jawaban beliau? Wahai Ananda muridku, dulu kami mendapatkan muraqabah dengan pakai ini. Maka setelah dapat muraqabah ini pun tidak kami tinggal. Disitulah kemudian Al-Hasan Al-Basri memberikan tasbihnya kepada Al-Ujaimi. Al-Ujaimi memberikan kepada Daud At-Tai. Daud At-Tai memberikan kepada Ma'ruf Al-Kharqi. Ma'ruf Al-Kharqi memberikan kepada Saris Sakti. Saris Sakti memberikan kepada Junaid Al-Baghdadi. Junaid Al-Baghdadi punya murid banyak sekali. Ada Shibli, ada Hallaj, ada imam kita dalam akidah, Abul Hasan Al-Ash'ari. Makanya akidah yang paling pas untuk orang-orang yang ingin wusul kepada Allah, akidah Asy'ariyah. Kenapa? Beliau telah menyampaikan kaidah-kaidah akidah yang sesuai dengan salafus saleh. Lalu orang ini bertanya lagi, mata sa'ah? Kapan terjadi kiamat? Ya, karena ilmu ini sekarang lagi ramai. Ilmu cucokologi. Apa jawaban Nabi? Mal mas'ul anha bi'a'lama minas. Tidaklah yang ditanya lebih mengerti daripada yang bertanya. Kita sama-sama tidak tahu rahasia kapan terjadi kiamat. Kiamat dalam bahasa Arab disebut sa'ah. Sa'ah artinya time, waktu. Kapan waktu terjadi kerusakan alam semesta terjadi? Jawaban Nabi, aku yang engkau tanya tidak lebih tahu daripada engkau yang bertanya. Rasulullah itu sebenarnya lebih tahu daripada yang bertanya. Yang lebih alim Nabi Muhammad atau Jibril? Lebih mulia Nabi Muhammad atau Jibril? Tahu dari mana? Terbid'ah lagi. Mana dalil? Gak usah pakai dalil macam-macam. Waktu Mi'raj, siapa yang tembus ke aras? Jibril tidak dapat izin menembus arasnya. Berarti yang lebih tinggi siapa? Jadi Nabi ngomong begini bukan berarti Nabi tidak tahu. Nabi belum dikasih tahu. Jibril pun tidak dikasih tahu. Tapi Sayyidina Jibril mengatakan, ya sudah, akhbirni Fatihah. Ciri-cirinya apa? Dikejar terus oleh Sayyidina Jibril. Dijawab oleh Nabi dengan ciri-ciri terjadi sebelum kiamat. Disebut dengan alamat sughra. Antalidal amatu rabbataha. Ketika seorang tuan terlahir, ya, seorang ibu melahirkan tuannya. Antalidal amah ibu atau budak perempuan melahirkan rabbataha, tuannya. Dulu kalau ada budak perempuan digauli oleh suami, oleh tuannya, lahir anak, anaknya menjadi tuannya. Itu dulu. Kalau sekarang lain, anak-anak sekarang semena-mena kepada ibunya. Itulah antalidal amatu rabbataha.
Lalu yang kedua apa? Wa antara al-huffata al-urata alata. Engkau melihat ada orang-orang yang miskin, kismin, atau kismin, miskin 101%. Rakyat makanan kerjanya itu menunjukkan strata paling biasa di Arab. Dia pengembala domba. Kerjanya itu. Ya tatawaluna fil bunyan. Dia nyeker, tapi bisa bolak-balik masuk bunyan, gedong. Sekarang kita sebut mall. Sekarang mall itu ada di handphone. Ya, bener gak? Ada namanya mall apa gitu ya. Banyak tuh yang antum sebut tuh jadi iklan tuh. Nabi mengabarkan di hadis yang lain, nanti di akhir zaman pasar-pasar sepi. Kenapa sepi? Sekarang sudah mulai sepi. Karena semua orang punya pasar sendiri. Maka bagi para pedagang jangan masuk buat gedung yang tinggi-tinggi. Buatlah ruang yang bagus-bagus di handphone. Ya. Itu baru cuma ciri-ciri kiamat. Berdasarkan ini muncullah ilmu namanya ilmu akhir zaman. Kaedahnya dua. Satu, tidak boleh tebak-tebakan. Yang kedua, hanya Allah yang tahu kapan terjadi. Tapi kalau sekarang orang mulai tebak-tebakan gimana? Berarti ilmunya tentang akhir zaman salah, keliru. Yang maksa-maksa tahun sekian akan muncul Mahdi berbaiat di Mekah. Sekarang dia sudah keluar-keluar di YouTube. Masa Mahdi ngomong-ngomong di YouTube? Ketemu Yahudi, digorok sama Yahudi. Jangankan Mahdi, intelijen, orang intel, pangkat kolonel, punya rahasia negara, diburu. Apalagi intel langit bernama Al-Mahdi, pasti diburu. Gak mungkin Al-Mahdi kowar-kowar di YouTube. Ngaku-ngaku jadi Satrio Penenget ya. Satrio Penenget udah ada dulu, 8 orang mungkin lebih ya. Itu Mas Satrio Penenget. Ngaku-ngaku menjadi Ratu Adil, ngaku-ngaku jadi Al-Mahdi. Dan itu ternyata banyak di Indonesia. Saya didatangi beberapa mereka. Saya kaget juga. Ente Al-Mahdi. Modal cuma jidat lebar, hidung mancung sedikit. Lebih mancung. Pak Kiai kita. Tapi dia dengan tawadhu langsung mengatakan, Ana lastu minal habaib. Saya bukan habaib. Padahal hidungnya meyakinkan sekali. Jidatnya juga lebar. Tapi tidak ngaku Al-Mahdi. Alhamdulillah. Banyak hari ini yang ngaku. Saya lihat ternyata orang mulai stres. Ketika virus berkembang, orang lagi cari tempat untuk mencari keselamatan. Ini baru satu virus, dua virus. Nanti kalau datang lagi virus, karena kata WHO, virusnya ada 6. WHO, virusnya ada 6. Siap-siap tegang. Ya. Sisa berapa lagi? Habis 2. 4 lagi. Nanti tambah banyak yang mengaku lagi. Saya akan selamatkan umat manusia. Dia aja nggak selamat. Besok kena COVID. Nanti 2026, 2027, 2008 di puncak-puncak orang akan banyak mengaku dirinya Al-Mahdi. Siap-siap untuk menolaknya ya. Ilmu mengenai ini sudah ditulis oleh Imam Suyuti, oleh Imam Tabari,
Imam Ibnu Katsir. Insya Allah kalau umur panjang nanti kita buat pembahasan man huwal mahdi. Insya kita simpulkan hadis ini. Nabi ditanya mengenai Islam, iman, ihsan, kiamat. Kesimpulannya ada pada kalam Nabi. Nabi tanya Umar, Umar nih paling serius ngeliat orang, liatin siapa ini orang. Saking seriusnya dia, orang itu pergi, dia bengong dari pintu. Kok tiba-tiba hilang? Jadi sekedip mata, buka mata hilang di luar pintu. Ketika Umar mulai curiga, Nabi kemudian mengatakan, Ya Umar, atadri manis sa'il? Tahukah kamu siapa yang bertanya? Akhirnya Umar tidak jadi berpikir aneh-aneh. Cukup dia katakan, Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Ini adab. Ini adab kalau di hadapan guru. Tidak boleh sok-sokalin di depan guru. Kecuali lagi ujian. Umar bukan lagi diuji. Umar lagi dialihkan Rasulullah. Apa kata Nabi? Zalika Jibril. Itu adalah Jibril kawanku. Ja'akum li'allimakum dinakum. Inilah kesimpulannya. Datang kepada kalian mengajarkan din kalian. Apa arti din? Agama. Dulu orang Melayu lama sebut agama. Ya. Agama berarti ada 4 pilarnya. Seperempat pada fikih muncullah mazhab al-Islam. Maka ketika orang ingin al-Islam, berfikih, wajib bermazhab. Masjid Syekhul Islam, mazhabnya apa? Yakin. Serius. Alhamdulillah, nyambung kepada Rasulullah. Yang kedua, akidah. Akidah, di sini akidah apa? Ahlussunnah, riwayat Imam Asy'ari. Riwayat, harus ada periwayatnya, nggak boleh langsung bilang kalam Allah, kalam Rasul. Kita kan nggak ketemu dengan Rasul. Dan yang ketiga, bertasawuf nggak? Bertasawuf, zikirnya ada tekniknya nggak? Ada, itu namanya thariqah. Thariqah itu jalan, jangan lama-lama di jalan. Ujung jalan adalah hakikat. Hakikat itu artinya ilmu yang mengantarkan kepada yakin. Yakin kalau sempurna namanya ma'rifat. Itulah ma'rifat, engkau memandang dalam salatmu. Tapi tiadalah engkau memandang kecuali dialah yang berikan pandangannya. Jadi ma'rifat itulah al-ihsan. Kalau boleh kita terjemah al-ihsan ma'rifatullah. Ihsan itu adalah ma'rifatullah. Ulama kita dulu mengatakan awwaluddin ma'rifatullah. Dan seperempat terakhir, jika ingin sempurna agama, harus mengerti ahwal akhir zaman. Akhir zaman ini akan banyak yang mengaku dirinya kelompok Al-Badar. Al-Badar ditandai dengan gerakan 313 wali-wali kutub. Nanti akan banyak tuh tentara Al-Badar. Al-Badar akan banyak nanti. Hati-hati, ini semua ada yang asli, ada yang tidak asli. Akan ada yang ngaku wali, dia bukan wali. Yang ngaku Mahdi, ternyata dia Dajjal. Ini zamannya. Maka jangan hanya berhenti pada ilmu thariqah. Harus mulai belajar ilmu akhir zaman. Saya pun baru paham 2 tahun ini ketika diberi Allah hadiah corona. Maka saya bersyukur ada corona. Karena saya mengerti ilmu ma'rifat akhir zaman. Inilah awalnya. Ya. Kalau Bapak Ibu umur panjang akan paham apa yang saya maksud. Wallahu a'lam bishawab. Apakah kita dapat usul sampai kepada rasa memandang Allah itu dengan zikir-zikir yang diajarkan guru? Tentu.
Karena Allah mengatakan dalam hadis Qudsi, riwayat Imam Bukhari, hadisnya sahih, Ana ma'ahu idza dzakar. Aku bersamanya jika dia menyebut-nyebut aku. Jika dia mengenang-menang aku. Jadi sebenarnya Allah itu sudah bersama kita, Pak. Cuma kita yang tidak merasa bersama Allah. Karena kita belum kenal kepada Allah. Kalau kita kenal dengan Allah, Allah itu tiada satu biji zarah pun di alam semesta, melainkan di situ ada Dia. Pandangnya, ilmunya, rahmatnya. Maka Allah ini dekat sekali. Tapi Allah itu paling dekat ke dalam diri manusia. Karena diri manusia yang paling dalam itu adalah hembusan dari zatnya. Maka kedekatan diri manusia tidak hanya kedekatan ilmu, kedekatan zikir, tapi kedekatan penghembus dalam yang dihembuskan. Sangat dekat. Tapi jangan merasa GR dulu lalu merasa jadi Tuhan. Itu kelompok kebatinan yang zanadiqah, aliran zindiq, yang dulu oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri di Aceh pernah ditegur. Mereka mengatakan, di dalam diri kami ada wujud Allah. Kelompok ini ditegur oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Dia seorang mursyid Thariqat Qadiriyah, guru dari Yusuf Al-Makassari. Yusuf Al-Makassari ketika hendak mau berangkat ke Mekah, dia ngambil talqin zikir dulu ke Aceh kepada Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari dalam kitabnya. Jadi guru-guru kita dulu bertorikot semua, Pak. Bapak sebut semua pahlawan Muslim semuanya bertorikot. Pangeran Diponegoro, torikotnya Syafariyah. Pangeran Antasari di Banjarmasin, torikotnya Samaniyah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari langsung berguru kepada Syekh Abdul Samad. Dan juga guru Syekh Abdul Samad yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman berguru kepada Imam Saman. Semuanya berguru. Gak jauh dari Pontianak ini ada Sambas. Dulu di tanah Mekah ada orang yang imigrasi dari Sambas. Namanya Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Beliau pun berguru kepada banyak orang. Dan punya murid pun dari Arab dan selain Arab, habaib dan selain habaib. Dia punya dua zikir, zikir Naqsyabandiyah dan zikir Qadiriyah. Bernamalah Thariqat dia, Qadiriyah wal Naqsyabandiyah. Apa salahnya disebut nama thariqat dia, Thariqat Sambasiyah? Tapi dia tidak mau sebut. Dia tidak mau menisbatkan zikir ini kepada kampungnya. Tapi dia menisbatkan zikir ini kepada asli. Dan saya duduk di samping saya ada yang mewarisi ilmunya. Murid dari Abah Jajan. Ya. Alhamdulillah. Bersanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak bersanad, nggak nyampe, Pak. Coba naik lantai 2 tanpa tangga, bisa nggak? Imam Sufyan Ats-Tsauri ahli hadis mengatakan, engkau jika ingin naik lantai 2 tanpa tangga, itulah yang disebut orang ingin belajar hadis Nabi tidak pakai guru. Ingin usul kepada Allah tapi tidak bertorikot, itu namanya halu. Tahu halu? Maka untuk usul kepada Allah wajib berguru. Wajib berguru. Ya. Pertanyaan kedua beliau, yang usul itu apa? Yang dipandang itu apa? Jangan salah pandang. Kolbu ini tidak sanggup memandang Allah. Kolbu itu hanya sanggup dipandang. Tapi sekali merasa dipandang itu muncul, mungkin antum akan bergetar. Baru sebut namanya. Jika terkoneksi kolbu dengan yang punya nama, wajilat qulubuhum, bergetarlah kolbu.
Kalau kolbu bergetar, taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Surat Az-Zumar. Jika disebut ayat Allah, dibacakan nama Allah, bergetar, merinding seluruh tubuh. Makanya diekspresikan dengan zikir yang bersuara, supaya tubuh ini tidak meracau. Nggak sakau. Jadi zikir itu, dia punya candu. Candunya lebih dahsyat daripada narkoba. Dan dia menghadang narkoba. Makanya dulu Sahibul Wafa, ya, Syekh Abah Anom, itu ngobatin orang kecanduan pakai zikir keras untuk melawan sakau. Orang sakau dibawa zikir keras, sembuh, pasti sembuh. Karena zikrullah, la ilaha illallah adalah afdal zikir. Zikir paling dahsyat. Langit bumi pun runtuh kalau la ilaha illallah ada. Nabi Musa bertanya, Ya Rabb, khussani bi'amalin. Khususkan dong aku dengan suatu amal, ya Allah. Itu Nabi Musa, karena beliau bisa berbicara dengan Allah. Apa kata Allah? Kul ya Musa, la ilaha illallah. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, ini mah semua orang juga tahu. Saya pengen yang spesial. Nabi Musa aja alay dikit ya. Tapi sama Allah, manja-manjanya dengan Allah. Karena Allah itu nggak tegang, Pak. Allah itu senang dengan hamba yang bermanja-manja, yang beralay-alay ria dengannya. Itu yang disebut munajat. Munajat itu artinya bermanja-manja kepada Allah. Jangan manja-manja dengan makhluk. Kecewa. Beralay-alaylah dengan Allah. Ya Allah, gitu. Itu namanya beralay-alay, Pak. Ya. Lalu Nabi Musa mengatakan, ditegur oleh Allah, wahai Musa, kamu lihatlah hakikat kalimat ini. Lalu timbanglah dengan langit dan bumi. Apa yang terjadi? Diperjalankanlah Sayyidina Musa ke masa kiamat. Di saat itu ada orang yang dihisab. Ketika dihisab, tiada amal baiknya. Maka malaikat pengazab pun menyeret dia, sudah hampir di depan neraka. Allah berkalam, tunggu, engkau belum timbang kolbunya. Bedahlah jantungnya, bukalah kolbunya. Apakah ada namaku di dalamnya? Malaikat pun tidak tahu jika kolbu menyebut nama. Itu nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Malaikat cuma tahu efeknya. Wah, merinding, berarti lagi zikir nih. Serius, kecuali malaikat-malaikat muqarrabin, dia bisa memandang, oh, di dalamnya ada nur. Dia hanya melihat nurnya, tapi tidak tahu apa yang dibaca. Ditimbanglah dalam hadis Imam Tirmizi, ada seseorang yang tidak punya amal. Maksiat. Tapi ternyata dia dulu pernah mendapat talqin zikir dari gurunya. Masuk kalimah la ilaha illallah dalam jantungnya. Jantungnya diambil, ditimbang dengan semua kesalahannya. Apa yang terjadi? Semuanya goyang. Lama-lama jantung yang ada nama Allah, la ilaha illallah, lebih berat daripada semua dosanya. Kagetlah malaikat azab, dia merasa tidak sopan. Dia serahkan ke malaikat rahmat, dibawalah masuk surga. Tapi dihisap dulu, hisapnya lama. Sama KPK, kalau ada orang kena tuh, 2 bulan, 3 bulan, setahun aja masih gantung hidupnya. Apalagi di alam sana. Dia selamat karena di kolbunya ada zikir bersama. Maka wajib belajar zikir bersama. Wajib belajar zikir bersilsilah. Ambil dari ahlinya, kita selamat insya Allah. Gitu Pak ya. Yang memandang cuma ruh. Kalau tidak tahu ilmu ruh, tidak akan dapat memandang Allah.
cukup di kolbu, sudah cukup. Ya. Allah memandang kolbu, yang memandang Allah siapa? Ruh. Jadi ketika Nabi sujud, Allah pandang kolbu Nabi, ruh Nabi memandang kepada Allah. Pandang memandanglah. Tapi apakah ada dua pandangan pada wujud Allah? Tidak. Sebenarnya di saat seorang hamba memandang Allah, Allah sedang meminjamkan sama dan basarnya. Apa kata Allah dalam surah Al-Insan? Faja'alnahu sami'an basira. Dulu kalian belum ada, lalu kami pinjamkan sama kami, basar kami. Jadi kau memandangku karena aku pinjamkan pandangku kepada engkau. Engkau zikir kepadaku karena aku pinjamkan alam semesta ini, lisan engkau, untuk menyebut namaku. Maka semua orang berzikir, tidak ada mengatakan, ya Allah aku zikir. Dia selalu berdoa, a'inni ala zikrika. Ya Rabb, bantu. Minta bantu gak? Ya. Kalau Allah tidak bantu zikir, lidah ini tidak sanggup. Kenapa? Ismul Jalalah, nama Allah itu lebih berat dari langit dan bumi. Sekarang Bapak sebut dengan lidah yang sangat kotor itu, banyak maksiat itu. Maka wajib belajar ilmunya supaya itu masuk ke dalam qalbu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Allah itu menyebut dirinya Nur. Nurullah itu Muhammad. Makanya syahadatnya orang di alam arwah, asyhadu anna Muhammadan Nurullah. Syahadat kita di alam ini, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi lafaz itu sampai karena itu pernah ada dalam memori ruh. Syahadat di alam itu juga ada kelompok yang lebih spesial. Mereka syahadatnya bertambah. Asyhadu anna Muhammadan Habibullah. Itu nur semua. Itu syahadat sana. Ya, syahadat di sana itu. Kalau sudah tahu syahadat ini, insya Allah pulangnya aman untuk sementara. Tapi belum bisa pulang kepada Allah secara mutlak, baru pulang ke nur. Ya, Allah itu nur ala nur. Berarti ada hijab Allah di situ. Allah, hijabnya 70.000 cahaya, 70.000 kegelapan. Disebutkan dalam kitab Jami' Usul Awliya Al-Imam Al-Arif Billah Ahmad Al-Mushkhanawi Al-Naqshbandi Al-Qadri Al-Shazili, ahli hadis, di akhir kitab yang mengatakan Allah itu menghijab dirinya dengan 70.000 cahaya dan 70.000 kegelapan. Jadi hati-hati, jangan-jangan nur itu disimpan dalam kegelapan. Jangan-jangan ada orang yang gelap, tapi dia bergaya cahaya. Tapi jika dia bisa bercahaya, dalamnya bercahaya, itulah nurun ala nur. Nur itulah yang disebutkan dalam surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah cahaya langit dan bumi. Langit dan bumi ini cahayanya dari Allah. Apa kata Allah kepada Nabi Adam? Hai Adam, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan engkau. Allah sama aja lagi ngomong, hai makhluk langit, hai makhluk bumi. Makhluk langit sujud kepada Adam. Makhluk bumi menjadi keturunan Adam. Maka kalam Allah ini kepada Nabi Adam itu sama dengan kalam kepada penduduk langit dan bumi. Karena penduduk langit sujud kepada Adam. Laula Muhammad ma khalaqtuka. Hadis Imam Hakim, hadis sahih. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan engkau. Itulah nur. Nur Muhammad sallallahu alaihi. Berarti sang Muhammad sudah ada nurnya sebelum tubuh Adam. Maka Nabi ditanya,
mata wajabat lakan nubuwah. Hadis Imam Tirmizi, hadisnya juga sahih. Kapan engkau ditetapkan jadi nabi? Bukan umur 25, bukan umur 40. Itu pelajaran yang keliru. Tapi masih ada di buku-buku sekolah. Kita sudah tegur lama, tapi nggak ada yang hiraukan. Kita sampaikan di majelis maulid ini, dan di majelis pengajian ini. Ya, maulid malam tadi saya sampaikan. Pengajian pagi ini pun saya sampaikan. Nabi mengatakan, aku jadi nabi. Adam masih ma'in watin, masih air dan tanah, masih belum dicipta. Aku sudah ada. Jadi nabi, Adam belum dicipta. Berarti nabi pertama siapa? Secara ilmu hakikat, secara ilmu syariat, nabi yang pertama diutus, nabi di surga. Nabi yang pertama diutus di bumi? No. Nabi Adam tuh nabi surga. Turun ke bumi. Apa kata Nabi Adam nanti ketika di akhirat? Datanglah kepada Nuh. Ketika semua keturunannya minta pertolongan syafaat kepadanya, Nabi Adam nolak. Jangan kepada saya. Saya yang membuat kalian terusir dari surga. Padahal Nabi Adam tahu itu takdirnya. Tapi itu cara Nabi Adam ngeles. Nabi Adam bisa ngeles. Ngeles yang benar. Kalian ke bumi, itu saya penyebabnya. Ya iya, kalau nggak ada Nabi Adam, nggak ada kita. Akhirnya beliau mengatakan, datang ke Nuh, dialah awal Rasul. Nabi Adam awal Rasul, Nabi di langit. Maka Nabi Adam itu ngajarin malaikat. Guru murid mulia mana? Adam gurunya malaikat mulia mana? Mulia. Ya ada. Ya. Jadi jangan heran. Orang-orang yang dapat ilmu Nabi Adam itu malaikat tersungkur berkhidmat kepadanya. Hatta dia manusia biasa sekarang. Itu malaikat bolak-balik masuk rumah dia tuh. Khidmat kepada dia. Ada yang nganterin rezeki, ada yang jadi asbab rezeki, ada yang menghantarkan kesembuhan, ada yang mengantarkan kesabaran. Jadi Nabi Muhammad sudah ada sebelum Nabi Adam, hadisnya sahih. Saya tidak boleh cerita